Oh ya, mumpung saya ingat ini, tuh di sejarah IMM itu ada ya buku yang cukup para kader-kader yang tahu lah, para pimpinan-pimpinan, yaitu bukunya Farid Fatoni. Ya, kelahiran yang dipersoalkan. Ya mungkin itu emang orang baca buku itu perspektif mesti ngambilnya beda-beda. Ada yang nganggap ya beberapa pandangan lain-lain lah. Nah itu menurut ente sebagai ketua umum itu melihat buku itu, membaca buku itu, apa yang bisa diambil sih sebenarnya? Kan ada orang pandang itu, ada yang melihat pesimis, ada yang optimis. Iya. Betul. Karena kan itu buku sebagai bentuk penyempurna, hendak penyempurna juga sih, pelengkap dari bukunya Nurkhodin Agam. Melacak sejarah IMF. Itu bukunya yang tipis dari DPP itu, karena dulu mungkin ada proyek penulisan sejarah IMF, Nurkhodin Agam lah yang memegang tanggung jawab tersebut. Tapi karena Farid Fatoni itu merasa nggak lengkap penulisan sejarah IMF, maka dituliskanlah kembali sejarah IMF itu yang lebih tebal. Bukunya Farid Fatoni itu jauh lebih tebal dibandingkan bukunya Nurkhodin Agam. Tapi kalau saya baca, ada benarnya, cuman ada yang kurang pas saja. Misalkan di situ disebutkan bahwa memang perintis IMM itu bukan hanya Pak Muhammad Jasman, kan gitu di situ yang cukup polemik ya. Ditambah polemiknya tentang berbarengan dengan pengkhianatan atas HMI, yang kelahiran yang dipersoalkan itu. Makanya kemudian IMM dipersoalkan karena dirasa berbalik arah dengan HMI. Tapi yang penting dan yang aku rasakan, bahkan banyak klarifikasi, bahkan aku dengar langsung dari Pak Rosyad Sholeh, memang yang menginisiasi berdirinya IMM, salah satunya satu tokoh yang penting itu Pak Muhammad Jasman. Pak Rosyad Sholeh itu sebagai dia sebut memang sebagai pendiri, tapi kan tetap ada yang menginisiasi. Satu tokoh yang menginisiasi itu ya Pak Muhammad Jasman. Diajaklah kemudian Pak Rosyad Sholeh, Pak dan kawan-kawan lainnya lah. Artinya Pak Muhammad Jasman juga ngajak kawan-kawan lainnya untuk ayo bareng-bareng dirikan ini. Tapi tetap banyak kita yang mengakui bahwa tetap Pak Muhammad Jasman sebagai artinya orang yang peran pentingnya dalam pendirian ini Pak Muhammad Jasman. Kalau bicara penokohan Pak Jasman Al-Kindi ya. Ya cuman itu tuh banyak, ada Pak Sudibyo Markus, Bu Elida Jasman itu istrinya Imawati pertama di DP seperti itu. Oh itu. Oke, itu tadi soal kelahiran, persoalkan buku itu ya. Kemungkinan dan kemudian apakah ada masa lalu yang memang perlu diulik kembali? Menurutku masa lalu itu menjadi refleksi sih. Refleksi. Menjadi refleksi, nggak usah terlalu diungkit lebih banyak aja. Yang penting kalau kemudian kita berilmu itu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa itu menjadi hal yang menarik dan hal yang unik untuk kita lakukan. Masa lalu apapun ya, entah itu masa lalu IMM ataupun masa lalu IMM kita hari ini gitu, yang kita rasakan bulan lalunya, tahun kemarin, dimulai kita jadi kader sampai pimpinan, ya direfleksikan aja lah. Karena peristiwanya memang sangat unik sekali kalau kita refleksikan itu. Kalau kemudian terus dipersoalkan, kita ya ibaratnya ya bagaimana kemudian kita mau menatap masa depan kalau kita nggak pernah selesai dengan masa lalu. Jadi kalau ada sosok menteri yang bilang saya tidak tahu masa lalu tapi saya tahu masa depan, itu benar atau salah itu? Menurutku masa depan itu imajinatif ya. Oh, imajinatif. Masa depan itu imajinasi, betul-betul imajinasi. Kamu tahu gitu, secara pikiran kamu tuh kamu tahu apa yang akan kamu lakukan besok gitu. Tapi kamu nggak tahu bahwa yang kamu lakukan besok itu akan terjadi atau tidak gitu. Jadi dalam imajinasimu kamu melakukan sesuatu hal itu untuk besok, tapi untuk besok hari kamu nggak akan pernah tahu apa yang terjadi pada besok hari. Jadi ya kita hanya mengetahui dalam imajinasi kita tentang masa depan, tapi nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok hari itu misteri boy. Satu detik setelahnya aja misteri. Iya, karena itulah pokoknya lah. Ya itu soal masa lalu.
Dan sekarang masuk ke IMM masa kini. Ya, cukup berat saya rasa ini. Berat sekali. Karena berat. Berjalannya IMM sampai sekarang ke 56 tahun. Yang mana tahun ini juga ini ketika milad IMM 14 Maret 2020 itu juga kalau teman-teman tahu itu bertepatan dengan lockdownnya provinsi provinsi ya, berbagai macam ya, provinsi lah ya. Tapi yang lockdown 14 Maret itu tepat di Surakarta, di mana ketika kayak kita kalau Sukoharjo itu sama Surakarta tahu lah itu ketika mengagendakan milad bersama, puncak-puncak kebahagiaan, puncak-puncak refleksi kita dari masa lalu ke masa kini, 56 tahun mengarungi negeri seperti itu. Ternyata puncak-puncaknya terkena pandemi seperti itu. Dan tentu masih banyak lagi. Itu kan soal yang ya istilah kecil lah ya. Ya kecil. Tapi di lain sisi banyak hal-hal yang masa kini yang perlu kita ulik. Nah, seperti ya itulah, langsung aja gitu. Soal IMM masa kini pandangan seorang Reza Perwira. IMM masa kini itu menurutku ya tarik nafas dalam-dalam lah ya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, ya tenang aja dulu itu kan, nggak usah gegabah segala macam. Nah karena memang dampaknya itu bukan main hari ini itu, pandemi itu benar-benar buat kita putar arah semua. Itu yang tadi kita sebut bahwa besok hari adalah besok hari adalah misteri. Ibaratnya kita setahun itu udah punya grand design gitu kan. Kita udah menyusun program kerja, kegiatan, konsep, macem-macem untuk 1 tahun depan itu udah tertuliskan itu dalam imajinasi kita, dalam program kita, tapi kan berubah semua karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada esok hari. Itu betul-betul membuat kita jungkir balik otak kita ya. Otak kita tuh betul-betul jungkir balik, bagaimana kemudian kita bisa menyusun kembali nih sesuai dengan kaidah, sesuai dengan prinsip, sesuai dengan ide, sesuai dengan nilai-nilai yang ada kita pegang di IMM ini. Itu betul-betul pengalaman lah. Hanya periodeku hari ini 2020 itu betul-betul pengalaman, menjadi satu hal yang sangat berbeda. 2021 mungkin akan biasa aja, sama seperti sana 2019, 18, 17 akan biasa aja. 2020 betul-betul luar biasa.